Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Muhammad Abdurrahman Akbar dengan NIM 19090270004. Di sini saya akan membuat sebuah video terkait dengan tugas pertemuan ketiga mata kuliah manajemen strategi. Ada 3 pertanyaan dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhdi. Yang pertama adalah jelaskan dan uraikan apa yang saudara pahami dari klasifikasi strategi menurut Whelan dan Hanger. Whelan dan Hanger menggunakan konsep dari General Electric. General Electric menyatakan bahwa pada prinsipnya strategi generik dibagi atas 3 macam, yaitu stabilitas, ekspansi, dan penciutan. Yang pertama, strategi stabilitas. Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain. Karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dari segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini resikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan. Yang kedua adalah strategi ekspansi. Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya, sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Akan tetapi, selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini mengandung resiko kegagalan yang tidak kecil. Kemudian yang ketiga adalah strategi penciutan. Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang mempunyai cash flow negatif atau arus kas negatif. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun. Penciutan ini dapat terjadi karena sumber daya yang perlu diciutkan lebih baik dikerahkan, misalnya untuk usaha yang sedang berkembang. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dan uraikan apa yang saudara pahami dari klasifikasi strategi menurut Fred R. David. Kelompok strategi dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada kelompok strategi integrasi vertikal, yaitu merupakan kelompok strategis yang termasuk dalam kelompok strategis integrasi. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaing, baik melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Nah, di dalam kelompok strategi integrasi vertikal ini masih dibagi lagi. Yang pertama adalah format integration strategi, yang menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan yang besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer mereka bila perlu dengan memilikinya. Kemudian yang kedua ada backward integration strategi. Pengusaha di bidang manufaktur dan para pengecer membutuhkan barang-barang dari pemasok, misalnya berupa bahan baku. Kemudian backward integration merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku dapat lebih ditingkatkan. Apalagi para pemasok adalah sudah dinilai tidak lagi menguntungkan perusahaan, seperti keterlambatan dalam pengadaan bahan, kualitas bahan yang menurun, biaya meningkat, sehingga tidak lagi dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga ada horizontal integration strategi. Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap para pesaing perusahaan walau harus dengan memilikinya. Salah satunya kecenderungan yang paling signifikan dalam manajemen strategi dewasa ini adalah dengan menggunakan strategi horizontal integration sebagai suatu strategi pertumbuhan. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok strategi intensif, yaitu strategi-strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk adalah 3 strategi yang dikelompokkan ke dalam apa yang sering disebut sebagai strategi intensif. Disebut demikian karena strategi-strategi ini dalam implementasinya memerlukan usaha-usaha intensif meningkatkan posisi perusahaan produk-produk yang ada. Yaitu pertama market penetration strategi.
yaitu strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk atau jasa melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Kalau untuk yang kedua, market development strategi, yaitu memiliki tujuan memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah-daerah secara geografis, merupakan daerah baru. Kemudian kalau yang ketiga ada produk development strategi, merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan atau memodifikasi produk-produk atau jasa-jasa yang ada sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok strategi diversifikasi. Ada 3 tipe umum strategi diversifikasi yang sudah banyak diketahui dan diimplementasikan, yaitu ada concentric diversifikasi, horizontal diversifikasi, dan konglomerat diversifikasi. Yang pertama concentric diversification strategi dilaksanakan dengan cara menambah produk dan jasa yang baru tetapi masih saling berhubungan. Kalau horizontal, strategi ini dilakukan dengan menambah produk dan jasa pelayanan yang baru tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan pada para konsumen yang ada sekarang. Kalau konglomerat strategi yaitu strategi dengan menambah produk atau jasa yang tidak saling berhubungan. Yang terakhir yaitu kelompok strategi bertahan. Di samping strategi yang telah disebutkan ada satu strategi lagi yaitu bertahan. Di situ ada beberapa hal. Yang pertama, joint venture strategi merupakan strategi yang populer, yakni di mana terjadi saat dua atau lebih perusahaan membentuk suatu temporer atau konsorsium untuk tujuan kapitalis modal. Kemudian yang kedua ada retrofitment strategi, dilakukan melalui reduksi biaya dan aset perusahaan. Dan yang selanjutnya ada divestiture strategi, yaitu menjual suatu divisi atau bagian perusahaan. Dan yang terakhir adalah liquidation strategi, menjual seluruh aset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. Dan pertanyaan yang terakhir dalam tugas pada pertemuan ketiga yaitu jelaskan dan uraikan apa yang saudara pahami dari klasifikasi strategi Michael R. Porter. Strateginya ada 3, yaitu strategi diferensial, yaitu merupakan strategi dapat yang menaikkan harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi harus menciptakan produk yang bagi konsumen tampak berbeda atau lebih unggul ketimbang produk lain yang sudah ada, sehingga tampak unik atau different. Perbedaan atau ciri khas dari produk inilah yang akan dibayar mahal dan menjadi suatu persepsi tersendiri bagi pembeli. Jika suatu saat produk-produk yang telah mempunyai persepsi berbeda di kepala konsumen mulai menurunkan harganya, maka hal tersebut justru akan membuat konsumen meragukan mutu produk yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah strategi kepemimpinan biaya menyeluruh. Strategi ini lebih memperhitungkan pada persaingan daripada pelanggan. Perusahaan yang menerapkan strategi ini memfokuskan pada harga jual yang murah kepada pembeli. Mereka melakukan hal tersebut dengan jalan membuat rendah biaya produksi. Kemudian yang terakhir yaitu ada strategi fokus. Ini dipakai oleh bisnis